Nathan Chuaon hapus highlight Instagram, netizen salahkan fans cegil terlalu melanggar privasi. Ya, legenda Premier League akui terkejut melihat perkembangan timnas Indonesia sejak dilatih Sinteyong. Dia tak menyangka kalau begini. Dan Justin Hubner curhat, jadi pemain timnas Indonesia itu berat. Soalnya kenapa ya? Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon jadi perbincangan karena menghapus highlight Instagram pribadinya. Nathan Chuaon tampil impresif bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dan berkat penampilan itu, Nathan langsung menjadi sorotan dan banyak fans cewek yang menyorotinya. Akan tetapi pemain berusia 22 tahun ini menjadi perbincangan karena menghapus fitur sorotan di Instagramnya. Bahkan menurut akun @nusantara@bellers, ayah Nathan juga sudah menonaktifkan Instagramnya. Nathan menghapus seluruh highlightnya di Instagram dan ayahnya juga sudah menonaktifkan Instagram. Tulisnya, di postingan Instagram pemain Swansea City yang musim lalu dipinjamkan ke LC Heerenveen juga ada yang memperhatikannya. Sorotannya kok hilang ya? Tanya seorang netizen. Dari balasan komentar, banyak yang menyalahkan cegil atau cewek gila yang ngefans terhadap Nathan. Pasalnya banyak fans cewek yang disebut terlalu barbar melewati batas privasi yang membuat Nathan tidak nyaman. Terlalu melanggar privasi sih cegil-cegilnya. Karena ada gosip gak bener nih. Kasian tuh mamanya sampai komentar. Udah keterlaluan nih cegil-cegilnya. Kasian Nathan ya, tulis netizen. Aduh sudah deh, biarkan Nathan lakuin apa yang dia mau untuk kehidupan pribadinya deh. Tentang sosial medianya, ujar yang lain. Adapun Nathan Chuaon akan segera ke Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak serta Filipina. Ya, sementara itu mantan pemain dari klub Premier League Everton ini mengaku terkejut melihat perkembangan pesat timnas Indonesia sejak ditangani Sinteyong. Legenda yang juga berasal dari Australia itu tidak menyangka kalau permainan timnas Indonesia bisa jauh berkembang di Asia dalam waktu singkat. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Sinteyong menuai decak kagum dari banyak penggemar dalam ataupun luar negeri berkat prestasi yang diraih di sejumlah turnamen. Yang terbaru, skuad Garuda finish di peringkat keempat Piala Asia U23 meski status mereka dalam turnamen tersebut hanyalah sebagai tim debutan. Dalam perjalanannya, pasukan Sinteyong berturut-turut mengalahkan Australia, Yordania, sampai Korea Selatan sebelum sempat ke empat besar. Ya, Kans timnas Indonesia melaju ke final terhenti oleh Uzbekistan dan kalah dari Irak di partai perebutan juara ketiga Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Tidak hanya itu, timnas Indonesia sebetulnya bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 andai saja mereka tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Ya, sebelum kiprah mereka di level U23 mendapatkan sorotan, timnas Indonesia juga menuai ragam pujian usai tampil memukau di ajang Piala Asia Senior 2023. Ketika itu timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak penyisihan grup dengan cara dramatis, yakni lewat jalur peringkat 3 terbaik. Pun halnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi dalam melanjutan grup F untuk bisa lolos ke ronde ketiga. Ya, sederet prestasi membanggakan ini akhirnya membuat timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan di ranking FIFA dari urutan 173 menjadi 134. Dan lebih mencengangkan lagi, kesuksesan itu diraih timnas Indonesia hanya dalam waktu 4 tahun atau setelah Sinteyong mengambil alih tugas kepelatihan di skuad Garuda. Prestasi memukau timnas Indonesia ini bahkan menuai sorotan dari FIFA yang menobatkan skuad Garuda sebagai tim dengan perkembangan luar biasa. Ya, pujian kepada timnas Indonesia bukan hanya diberikan oleh FIFA saja, namun legenda klub Premier League sekaligus Australia yakin tim Cahill juga mengapresiasi skuad Sinteyong. Ex pemain andalan tim nasional Australia itu bahkan sangat terkejut ketika tahu negaranya bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia U23. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengaku tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat sampai mematahkan prediksinya. Ini gila ya, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya loh. Mereka sungguh-sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda. Ya, kata Cahill. Tak lama setelah itu, tim Cahill juga akhirnya menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Prabowo Subianto ke Indonesia sampai mengabadikannya di media sosial. Mantan penggawa Everton ini mengapresiasi kinerja berbagai pihak yang sudah membantu perkembangan olahraga dan sepak bola di Indonesia.
Terima kasih atas undangan ke negara Anda yang indah, Tuan Presiden Prabowo. Senang bertemu teman-teman saya dan selamat atas segala kerja hebat yang Anda lakukan di bidang sepak bola dan olahraga. Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, kata Kahil. Sementara itu, baru-baru ini Justin Hubner mendapatkan kritikan keras dari para fans timnas Indonesia yang sampai membuatnya curhat. Baik tengah berusia 20 tahun itu pun bercerita, Hubner kurang beruntung saat mendapatkan kartu merah pada laga terbaru Chile Cup yang melibatkan klubnya Cerezo Osaka. Ia dikeluarkan dari lapangan setelah dianggap menjatuhkan striker FC Ryukyu yaitu Haruto Shirai pada menit ke-17. Situasi ini menyebabkan Cerezo harus bermain dengan 10 orang di sisa 73 menit pertandingan. Meski begitu, timnya tetap berhasil melaju ke babak selanjutnya setelah unggul 1-0. Dan atas kejadian ini, Hubner mendapatkan kritik keras dari banyak pecinta sepak bola tanah air. Hal ini membuatnya menggambarkan menjadi pemain Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi jika ia melakukan kesalahan di lapangan. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan jika bermain untuk timnas Indonesia. Suatu hari, Anda dibesarkan pemain terbaik. Suatu hari Anda menjadi pemain terburuk. Ya, lucu melihat beberapa komentar dibuat oleh supporter, tapi saya mencintai mereka semua. Tulis Justin Hubner di salah satu komentar Instagramnya. Justin Hubner sendiri bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klub Liga Utama Inggris atau IPL Wolverhampton Wanderers. Ia tercatat sudah 3 kali tampil bersama klub J1 League tersebut. Bulan Juni mendatang ia menjadi bagian dari pemain yang dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan menghadapi Irak di 6 Juni dan Filipina di 11 Juni. Kedua pertandingan itu akan digelar di Stadion Tamaglora Bung Karno atau GBK. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dengan hadirnya pemain-pemain keturunan seperti Justin Hubner, Ragnar Ratmagun, Tom Hey, dan lainnya, mudah bagi timnas Indonesia memenangkan pertandingan tersebut. Ya, timnas Indonesia sudah naik kelas di era Sinteyong karena berhasil berbicara banyak di kancah Asia. Akan tetapi banyak yang menuntut skuad Garuda agar bisa menjadi juara di Piala AFF atau yang kini bernama Asian Cup. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah menjadi juara Piala AFF sejak pertama kali bergulir. Padahal tim Merah Putih berhasil 6 kali lolos ke final, tapi di partai puncak selalu kalah. Tapi meski begitu, seiring berkembangnya timnas Indonesia, banyak yang menilai bahwa Piala AFF sudah tidak penting karena mempertemukan lawan antar negara ASEAN. Apalagi skuad Garuda era Sinteyong bisa berbicara banyak di kancah Asia dengan bukti lolos fase grup Piala Asia 2023 lalu.